Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Susilawati dari kelompok 5, kelas 7 SMP 9 Banjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Novianti dari kelompok 5, kelas 7 SMPN 9 Banjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti dari kelompok 5, kelas 7 SMPN 9 Banjarsari. Fase bulan adalah bentuk bulan yang selalu berubah-ubah jika diletak dari bumi. Fase bulan itu tergantung pada kedudukan bulan terhadap matahari. Jika dilihat dari bumi, fase bulan disebut juga aspek bulan. Satu bulan baru. Fase bulan baru dikenal juga dengan fase new moon. Pada fase ini, bulan terlihat gelap sama sekali. Bulan baru terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari. Bagian bulan yang menghadapi ke bumi tidak mendapatkan cahaya matahari sama sekali dan hanya mendapatkan cahaya dari bumi. Ini sebab bulan terlihat gelap sama sekali. 2. Bulan sabit awal. Fase kedua adalah bulan sabit awal atau waxing crescent. Bulan sabit awal terlihat bagian sangat kecil bersinar dari sisi kanan. Cahaya mulai terlihat karena bulan mulai bergerak menghilang bumi sehingga mulai tampak sedikit cahaya matahari. 3. Kratual pertama. Kratual pertama adalah fase di mana setengah bagian sisi kanan bulan terlihat bersinar. Posisi bulan pada fase ini berada 90 derajat dari matahari sehingga setengah permukaannya yang menghadapi ke bumi terlihat. Di situ kuartal pertama karena posisi ini seperempat jalan sejak bulan baru. 4. Cembung awal. Cembung awal bisa disebut dengan waxing gibbous. Kita bisa melihat hampir seluruh bagian bulan bersinar dan hanya sebagian kecil permukaan sebelah kiri yang gelap. Semakin banyak bagian bulan yang mendapat cahaya matahari. 5. Bulan purnama. Bulan purnama terjadi ketika bulan 180 derajat dari matahari. Namun, karena orbit bulan tidak selalu lurus dengan bumi dan matahari, bulan masih bisa terlihat. Ada kalanya orbit bulan berada tepat satu garis lurus dengan bumi dan matahari. Inilah ketika terjadi fenomena gerhana bulan. 6. Cembung akhir. Mulai dari fase ini, cembung akhir, penampakan bulan tampak terlihat dari fase-fase sebelumnya. Kali ini, sebagian besar permukaan kiri bulan tampak bersinar, hanya sebagian kecil bagian kanan yang gelap. 7. Kuartal ketiga. Sesuai dengan namanya, proses ini mendapatkan 3/4 jalan fase bulan. Penampakan bulan yang bisa kita lihat adalah setengah bulan bagian kiri tampak bersinar. 8. Sabit akhir. Fase ini disebut juga dengan waxing crescent. Hanya sebagian kecil bulan sebagian kiri yang terlihat oleh kita. Setelah kedalapan fase bulan tersebut, maka bulan akan mengulang fase dari fase 1, yaitu bulan baru, dan kembali tampak gelap di langit. Fase bulan mempengaruhi pasang surut air laut. Kondisi saat air laut naik disebut pasang naik. Kondisi ini terjadi 2 kali, yaitu pada saat bulan purnama dan bulan baru. Di belahan bumi yang mengalami bulan purnama, jarak antara air laut dan pusat bulan lebih dekat daripada jarak antara pusat bumi dengan pusat bulan. Akibatnya, gravitasi bulan menarik air laut lebih kuat daripada bumi. Ini mengakibatkan air laut sedikit menggembung terhadap permukaan bumi dan jadilah pasang naik. Sebaliknya, di belahan bumi yang mengalami bulan baru, jarak air laut dan pusat bulan lebih jauh daripada jarak antara pusat bumi dengan pusat bulan. Akibatnya, gravitasi bulan menarik bumi lebih kuat daripada air laut di bagian tersebut. Ini mengakibatkan air laut juga sedikit menggembung terhadap permukaan bumi dan jadilah pasang naik. Sedangkan kondisi air
Sedangkan kondisi saat air laut turun disebut pasang surut. Kapan kondisi ini terjadi? Tentu saja saat bukan bulan purnama maupun bulan baru. Penggembungan air di bagian yang mengalami bulan purnama dan bulan baru tentu saja mengambil jatah air dari belahan bumi lainnya. Karena itulah di belahan bumi lainnya terjadi pasang surut. Pasang surut terbanyak terjadi saat bulan separuh. Karena pada saat bulan separuh bagian bumi tersebut berada tepat di tengah bagian yang mengalami bulan purnama dan bulan baru. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.